Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, GM Sport Massage Therapy. Kali ini suasananya begitu syahdu ya, sore hari, dan kemudian kelihatannya mau hujan. Tadi sudah hujan. Suasananya begitu dingin dan sejuk. Kali ini saya akan bicara tentang penanganan pertama pada cedera olahraga, di mana orang banyak salah paham terhadap kondisi cedera yang terjadi pertama kali dan apa yang harus dilakukan. Ada satu rumus yang sangat terkenal di dalam penanganan cedera, yaitu rumus RICE. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya ya nasi itu ya. RICE itu adalah, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Tapi RICE yang dimaksudkan di sini itu adalah singkatan dari R-nya adalah rest, I-nya adalah ice, C-nya adalah compression, yang keempat E-nya adalah elevation. Bahkan pada tambahan berikutnya, pada penanganan berikutnya itu ditambahi R, yaitu riser. Yang pertama adalah ketika kita mengalami cedera pertama kali, itu harus disadari bahwa ada sebuah kondisi tubuh yang mengalami trauma. Entah itu traumanya bengkak, atau bergeser persendian, atau lepasnya persendian, atau ketariknya otot dan sebagainya. Itu harus disadari terlebih dahulu. Apalagi kemudian menyangkut kondisi tubuh yang tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas berjalan dan seterusnya, itu justru membutuhkan penanganan yang lebih jeli lagi. Yang pertama adalah rest. Lakukan si penderita yang pertama kali mengalami cedera itu istirahatkan. Jangan kemudian dibuat kadang-kadang masyarakat umum meremehkan itu, kemudian dibuat jangan manja, lakukan aja jangan. Itu justru malah memperparah keadaan kondisinya ya. Jadi benar-benar harus direstkan dulu, istirahatkan, tempatkan di tempat yang dingin, kemudian dicek. Nah, ini dicek itu maksudnya semua orang bisa ngecek, maksudnya apakah bengkak, apakah ada nyeri yang hebat dan sebagainya. Itu maksudnya untuk membuat penderitanya istirahat. Yang kedua adalah ice. Kalau tidak ada yang tahu pada saat itu orang yang bisa melakukan penanganan cedera, gunakan kompres es atau didinginkan dengan es. Carikan es batu, kalau bisa apapun yang dingin, apakah itu air es, apakah es batu, kemudian dipecah kecil-kecil. Kalau ada warung dekat sana, ada toko, cari es batu, dipecahin kecil-kecil, dimasukkan ke dalam kresek, ditempelkan, dikompreskan di tempat yang nyeri tadi. Karena diharapkan terjadi yang disebut dengan kondisi vasokonstriksi, yaitu menyempitnya pembuluh darah. Nah, jangan dilakukan, yang paling sering salah adalah begitu kena cedera langsung dicarikan sesuatu yang bersifat panas. Apakah itu balsem, apakah itu minyak yang panas, bahkan ada yang lebih tragis lagi, langsung dikompres air panas atau dimasukkan ke, misalnya ada pemandian panas, air panas, kemudian disuruh berendam di situ. Itu sangat berbahaya. Karena itu termasuk bagian kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan, karena bisa memperparah pembuluh darahnya, semakin melebar kemana-mana, sehingga terjadi pecah di mana-mana dan terjadilah suatu kondisi hematom atau pecah pembuluh darah. Bagian yang ketiga adalah compression. Compression itu adalah menekan pada bagian tersebut jika terjadi trauma, bengkak, nyeri dan sebagainya, langsung dilakukan pembebatan. Entah itu pembebatan dengan apa saja. Kalau bisa dibungkus pakai kain terlebih dahulu, kalau memang tidak ada alatnya, yaitu yang disebut dengan tensogrip atau bebat tekan itu. Ya, pakai apa saja yang di situ
sementara tidak ada yang tahu bagaimana cara menanganinya, yaitu dengan melakukan tindakan compression. Yang keempat adalah elevation. Ya, elevation adalah suatu kondisi meninggikan daerah cedera lebih tinggi dari jantung. Itu nanti pada tahapan berikutnya, di mana penderita sudah beristirahat di rumah, kemudian daerah cederanya kalau terjadi pada ankle, ya ankle-nya dinaikkan sedikit, ditambah diganjel bantal dan sebagainya supaya terjadi percepatan sirkulasi darah menuju ke jantung, supaya tidak semakin bengkak. Yang kelima ini penting, namanya referral, yaitu merujuk kepada ahli. Ya, referral ini silahkan harus dipilih pada tempat yang benar. Jika terjadi masalah-masalah pada kondisi cedera, tidak ada yang bisa melakukan, dan itu kelihatannya dirasa ada di bagian persendian atau tulang, rujukkanlah kepada tempat yang tepat, yaitu misalnya di ortopedi atau di rumah sakit, kemudian nanti dirujuk ke ortopedi dan lain sebagainya, dilakukan tindakan-tindakan yang pada umumnya, ya, atau kepada ahli yang benar-benar yang menguasai bidangnya itu, di mana cederanya bisa untuk segera diatasi tanpa mengalami kondisi yang semakin parah. Karena jika salah menangani, ini berbahayanya. Jika salah menangani dan tidak datang pada orang yang tepat, yang terjadi adalah kondisinya semakin parah, kemudian cederanya semakin berkembang kemana-mana, dan kemudian akan menyebabkan kondisi yang tidak berfungsi atau invalid. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini informasi ini untuk masyarakat bisa diterima untuk menjadi sebuah pengetahuan sederhana supaya tidak salah jalan dan kemudian menangani kondisi cederanya dengan baik. Sampai di sini, mudah-mudahan menjadi informasi. Salam sehat selalu. Yes.